Oke, jadi di segmen ini lanjutan. Jadi untuk nonton ini tentu nonton dulu yang sebelumnya ya teman-teman. Sebelumnya kita banyak berisi semacam klarifikasi ya. Artinya perlu juga menjernihkan kekeruhan di masyarakat ya, bahwa akademisi kita itu menjadi didiskredit. Kenapa? Karena ditunggangi gitu. Nah itu udah kita bahas di episode sebelumnya. Nah sekarang itu kita mau bahas sesat pikir menjelang pilpres. Apa aja itu macamnya? Tentu nggak semuanya tercover, tapi kita highlight yang paling sering, yang paling common ya. Kita mulai dari bias misalnya bang. Kalau kita lihat sekarang ada 3 paslon kan. Kayaknya lebih panas biasnya pas 2019, sentimen agama, bener nggak? Artinya sekarang lebih liquid, lebih cair. Kalau kita lihat memang... Tapi tetap ada. Oke, tetap ada. Tapi tetap ada. 3, tetap ada pasti. 3 paslon ini, itu masing-masing itu ada tokoh agama yang ada di masing-masing paslon ini gitu ya. Mulai misalnya kalau kita mau fair-fairan ya, 01 Ijtima Ulama. Ya, itu alumni-alumni 212. Ya. Nggak semuanya tapi ya. FPI, ex-FPI, Habib Rizik dan kawan-kawan, ya? itu 01 pasti. Dan yang unik lagi, Kiai Haji Said Akil Sirot, mantan ketua PBNU. Iya, 01 juga kan? 01, padahal dulu kan itu sangat-sangat tidak sesuai dengan gerombolannya Anies kan. Karena dia itu memoderasi lah gitu kan. Sekarang ke 01. Ya, karena dia itu secara politik ya. Dan berseberangan dengan ketua PBNU yang sekarang serupanya ya. Kalau teman-teman tonton itu asik sekali di podcastnya Putut di Mojok yang sama Gus Nadir. Udah nonton nggak? Ya. Nah itu asik banget itu. Jadi Gus Nadir itu membuat orang banyak upgrade pengetahuan tentang NU terkini gitu ya. Dan kan tadi ngomong yang sebelumnya ya kita ngomongin Pak Presiden sama Pak Pratikno alumni UGM membuat carut marut perpolitikan. Gus Yahya tuh ya saya nggak bilang membuat carut marut ya, cuman Gus Yahya juga kan alumni UGM. Oh ya, alumni UGM, Sipol juga ya? Sipol. Dan barengan masuknya sama Pak Caimin? Enggak. Kayaknya Gus Yahya tuh setahun lebih tua dari Caimin, tapi satu fakultas mereka. Lucunya tuh kan ada banyak banyak yang viral bilang yang negara ini diatur oleh UGM, capres-capresnya UGM, yang bikin petisi yang jewer lah UGM, yang pertama bikin kali ya. Masalah juga anak UGM. Memang ya, anak UGM ini luar biasa memang. Gak apa-apa lah, sedang dapat panggung deh. Dapat panggung ya. Nah itu 01 ya ada Said Akil Sirot. 02 ada Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu juga tokoh NU itu. Bahkan beliau itu mursyid himpunan tarekat sufi sedunia itu. Itu ada di 02. Ditambah lagi ada beberapa orang NU di sana, banyak juga di sana, ada Khofifah ya. Kemudian ada ya ketua PBNU yang sekarang lah, Gus Yakut. Terus kemudian Gus Samsul ya namanya ya. Gus Saiful Jawa Timur ya. Itu yang padahal itu sepupunya Caimin itu. Tapi menyuarakan untuk jangan ke 01. Pilih 01 benar. Ya. Meskipun itu unofficial tapi itu yang dikritik oleh Gus Nadir. Itu sengaja dibikin forumnya bukan di kantor pusatnya NU tapi di hotel dibikin, di convention hall gitulah. Jadi seolah-olah itu bukan instruksi formal gitu ya. Tapi ya namanya kalau di kultur Islam tradisional, apalagi NU, apa yang dimang kiai? Dawuh kiai itu melampaui instruksi formal, Pak. Bahkan misalnya ketetapan ADART misalnya kan, atau misalnya ketetapan dalam musyawarah besar suatu muktamar itu bisa kalah dengan dawuh kiai, derek kiai kan katanya kan. Oke, itu 02. 03 siapa? Banyak sebenarnya, cuman saya nggak nggak ingat satu persatu kiainya, cuman kan Prof Mahfud juga kan ada ya, TGB di situ. Iya, ada TGB benar. Orang kampung halaman saya, mantan gubernur 2 periode. Tokoh Islam NTB kan. NW namanya, Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon, benar. Terus kelihatannya KWI itu juga
ke sana. Siapa? KWI apa ya kepanjangannya KWI tapi Katolik lah. Oh, Katolik. Kayaknya ke sana ke kami gitu, ke 03. Kayaknya loh ya. Ini bukan klaim tapi kayaknya kelihatannya. Rupa-rupanya lah. Rupa-rupanya. Jadi memang politik agama itu kental banget tetap sampai sekarang ini. Nah, kita kembali kan di segmen ini kita mau bahas sesat pikir ya. Atau mungkin kalau lebih mild bahasanya itu ya bias yang terjadi sebelum pemilu gitu ya. Sentimen agama sudah pasti kan. Tapi setuju nggak kalau 2024 ini lebih adem dibandingkan 2019? Karena kata orang sih karena 2019 itu hanya 2 paslon kan. Jadi itu jelas head to head ya duel. Kalau sekarang kan 3. Agak sedikit tersebar itu sentimen-sentimen itu. Saya kan kebetulan banyak di organisasi Kristen. Yang menurut saya itu kayak yang kemarin itu dibilang politik agama, terutama politik identitas terutama terjadi di Pilgub DKI 2017 itu masih diseret-seret sampai sekarang. Karena kenapa? Pak Anies jelas kayak sudah didiskreditkan banget oleh orang-orang, banyak lah orang Kristen gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya dia berkuasa, Islam radikal bakal merajai lah gitu. Kan lucu juga sebenarnya kan Pak SBY juga dulu gandeng PKS kan. Itu juga tapi ya emang Kristen diapain zamannya SBY gitu. Cuma memang ada hal-hal yang memang membuat kita resah gitu loh. Orang Kristen tuh resah soal PKS dan organisasi-organisasi lain yang memang bisa dibilang Islamnya puritan banget ya gitu loh. Nggak kayak itulah, nggak kayak mereka salafi lah ya maksudnya. Nggak kayak PBNU kan. PBNU kan nggak gitu. Nah, memang banyak itulah, banyak keresahan itu. Cuman pada saat mereka tuh kayak langsung bilang oh nggak boleh pilih ini karena itu. Terus bahkan juga Pak Ganjar itu juga didiskreditkan seperti itu. Jadi kan ada narasi memang kalau misalnya pemilu itu 2 putaran itu akan ada koalisi antara 03 dan 01 gitu loh. Jadi dari putaran pertama ini udah digembor-gemborin jangan pilih Ganjar, nanti dia akan mengandeng Islam radikal gitu. Gitu. Dimainkan juga isu itu ya. Jadi ada narasi semacam itu banyak di grup-grup WA organisasi Kristen. Jadi itu menurut saya kayak terlalu sempit sih pemikirannya gitu. Apalagi ya kita tahu sendiri Pak Ganjar gimana gitu loh Pak sebagai gubernur, terus apalagi Prof Mahfud ya. Prof Mahfud kan bisa dibilang salah satu tokoh toleransi gitu loh di Indonesia. Jadi pada saat mereka kayak misalnya pun 01 dan 03 itu 03 dan 01 itu koalisi dan pun akhirnya misalnya dari 01 itu pendukungnya yang katanya Islam radikal itu masuk ke 03 itu bukan, memang pasti ada konsekuensi kebijakan, tapi jangan melihat cuma dari hal-hal yang sempit seperti itu, lihat juga kenapa mereka koalisi gitu loh. Kata Mas Akbar ya ini kalau lihat di Twitternya bener Mas Akbar nggak ya, atau cuman ada lah yang nge-tweet tuh gabungan dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu adalah hal yang paling berbahaya sejak reformasi. Jadi mereka itu gabung itu juga karena konsekuensi untuk melawan hal yang mungkin lebih berbahaya dari masing-masing yang dilihat sama pendukung masing-masing gitu. Jadi pada saat pendukung 02 itu melakukan narasi-narasi kalau misalnya untuk Kristen ya, karena memang kan Kristen kebanyakan juga ke Ganjar.
gitu. Jangan pilih Ganjar karena dia akan merangkul Anies dan pendukungnya itu menurut saya ya bukan cuma naif tapi jahat gitu loh. Jahat. Jadi makin membenarkan kita malah kalau misalnya 02 itu ya seperti yang kita pikirkan kalau mereka itu hal yang paling berbahaya sejak reformasi gitu loh. Dengan memakai isu-isu seperti itu ya, dengan juga mendiskreditkan guru-guru besar tadi gitu loh. Kalau saya sih sebetulnya simple aja. Yang kita kritik dan perlu sebagai akademisi ya untuk tergerak itu sebetulnya ketika akademisi kita didiskredit, lihat debat kan, bagaimana profesor itu diketawa-ketawakan. Itu sebuah hal yang sangat-sangat tidak pantas. Iya. Terus terang kita yang bekerja sehari-hari di kampus itu tersinggung dengan hal itu. Bayangkan efeknya, public trust terhadap akademisi itu turun. Apa kabar negara kita? Kan? Iya. Ya, artinya akademisi kalau terlalu menjadi jadi menara gading pun nggak baik, dan direndah-rendahkan juga nggak baik gitu kan. Karena ibaratnya kayak dapur kepala dari satu negara itu kan ada di pemikir dan ilmuwan-ilmuannya. Terlepas dari itu ilmuwan sosial, ilmuwan natural science ya, tapi kalau sudah sampai ilmuwan yang didiskredit, seorang guru besar, apalagi kita lihat kemarin petisi-petisi itu ya, coba kita iseng-iseng scroll di akun-akun IG yang sekarang banyak kayak misalnya Pinter Politik ya, jenis-jenis itu ya, pasti di kolom komentar itu kalau paslon pendukung dari salah satu paslon yang di tengah itu ya, yang di antara 1 dan 3 itu pasti bilang, alah aki-aki tua ngapain sih hari gini, ya Allah, maksudnya itu saya tersinggung terus terang. Artinya sebegitu orang kemudian mendiskredit profesor dengan, kali ini menurut saya sesat pikir bahwa paling ditunggangi. Apa iya? Ada juga kemarin Sudah yang bikin ya tadi ya, apa yang bikin sebelumnya. Apa yang bikin ini saya yang ke-trigger. Apa yang bikin saya agak emosi kemarin itu ya. Ini terlepas dari siapa yang saya pilih ya. Saya melihat bagaimana publik menilai akademisi kita. Dia melihat seperti ini, Bang. Ketika petisi-petisi itu muncul dibandingkan, coba kalkulasikan itu jumlah guru besarnya. Itu bandingkan sama akademisi yang mendukung paslon 02. Jutaan, pasti kalah itu. Itu mah cuma sedikit. Ngapain? Kita harus tetap ikhtiar gitu kan. Nah, itu kan membuktikan bahwa seolah-olah kayak STF Driarkara itu orang-orang yang disetir, orang-orang bodoh, orang-orang ya mungkin nggak bodoh ya, tapi orang-orang yang nggak punya pendirian. Apa iya semua guru besar itu disetir? Bahkan kalau UGM kan memang tidak merepresentasikan suara universitasnya ya, artinya guru besar itu yang faktanya seperti itu. Coba lihat UI guru besar juga. Yang rektor, siapa kemarin yang rektor? Ada kan? Yang dia langsung rektor, UI rektor kan? UI rektor, kampusnya Pak Mahfud dulu kan? UI itu rektornya langsung, artinya ini bukan masalah setir-mestir. Itu sudah kewajiban ya, satu tanggung jawab moral akademisi, ilmuwan untuk merespon berdasarkan keilmuan yang dia punya ya. Masa kita anggap mereka disetir semua? Nah itu sesat pikir juga itu. Ya, sesat pikir. Itu kan mengeneralkan dari yang menarik kesimpulan suatu kejadian dari hal yang partikular dipukul rata kan. Itu sesat pikir juga. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga misalnya sesat pikir lainnya, ketiga tadi yang satu agama, yang kedua masalah itu, yang ketiga analogi-analogi yang tidak match. Contohnya misalnya tadi sudah di episode sebelumnya ya, tentang bandingan di Austria. Ini ada loh. Prancis. Dan di episode sebelumnya juga udah jelasin. Kayak di Prancis atau enggak di Amerika Latin itu ya. Ada presiden yang juga sering berkali-kali. Lah itu aja kan berkali-kali nggak dipermasalahin, kok Prabowo dipermasalahin katanya kan. Nah hal-hal semacam itulah yang kemudian rame di publik kita yang menjelang Pilpres. Nah kalau sebagai penutup nih, karena ini simple ya, kita bahas tentang policy menjelang Pilpres. Sebagai orang yang sedang menuntut ilmu di UGM, sedang mengambil magister kajian Amerika ya. 1, 2, dan 3 itu mana yang paling bisa nggak
Kalau saya yang paling jelas Anda akan milih nomor 3 kan karena bajunya aja 03 kan. Saya ubah pertanyaannya. Review dong 1, 2, dan 3 ini soal kebijakan luar negerinya. Oke. Karena kita tahu Amerika itu ibaratnya sudah menjadi Thanosnya lah di dunia ini kan. Makanya sampai ada ilmu disiplin keilmuan di UGM, di UI, di mana-mana itu American Studies. Sampai dipelajari loh teman-teman kan. Karena apa? Karena kebijakan global itu sangat ditentukan oleh ke arah mana dia joget Amerika ini kan. Yeah. Nah itu gimana Bang? Review satu persatu. Paslon 1 dulu. Tentang kebijakan luar negerinya misalnya. Wah itu berat sebenarnya kalau misalnya saya jawab sih. Kalau misalnya saya salah juga nanti anak HI itu pada... Mungkin ini garis besar aja. Garis besar aja sesuai ya? dengan pembacaan Bang Karvel di background keilmuan ya. Membaca mana sih yang paling dekat sama Amerika? Nah ini kan pertanyaan orang awam ini. Seringkali itu kan dimuncul di media. Kayaknya Amerika itu merestui 02 deh gitu kan katanya. Gimana itu Bang? Sebenarnya kalau secara ideologi yang umum ya di Amerika yang memang mereka kapitalis banget, pro terhadap pasar bebas, modal itu ya deket 02 lah. Ya siapa lagi yang siapa lagi yang didukung juga kan? Dan siapa lagi yang didukung oleh yang punya ekonomi di Indonesia gitu loh. Itu statementnya si Boy Thohir. Oh ya Boy Thohir ya. Ya tapi maksudnya kayak ya kita udah bisa lihat sendiri lah, maksudnya kapital itu kemana semua gitu. Cuman kalau soal welfare state dan demokrasi, aku kurang tahu sih kalau misalnya benar ada kedekatan itu atau misalnya ya Biden kan dari Demokrat ya. Seburuk-buruk apapun dia di masalah Palestina tuh, karena kan memang kalau soal Palestina itu soal Israel Palestina itu kan memang udah ideologi kenegaraan tuh. Kayak misalnya kalau kita kenegaraannya ideologinya adalah politik bebas aktif dan kita akan mengutuk Israel, maksudnya mengutuk suatu penjajahan. Itu sudah ideologi dalam itu negara. Meskipun ada cara-caranya berbeda gitu loh, dari 1, 2, 3 itu berbeda-beda. 2 kan yang agak sedikit belok-belok gitu. Nah, tapi sebenarnya sama aja sebenarnya. Itu udah ideologi dasar kita. Kalau di Amerika itu ya Biden mungkin secara ideologi sendirinya tuh ya agak gimana juga sama Netanyahu. Tapi kalau secara ideologi negaranya pasti akan mendukung Israel. Nah, kembali lagi ke Biden dan Demokrat. Kalau soal dukung demokrasi dan welfare state dan istilahnya dekat dengan orang-orang yang tertindas. Wah ini nanti aku bakal dimarahin sama tim sukses Ganjar. Cuman kalau soal tenaga kerja bahkan itu sebenarnya lebih ke 01. Karena itu kan ada istilahnya kalau Anies itu juga ada Amerika di belakang. Ada yang bilang gitu ya, nggak tahu ya, ini nggak, itu mungkin juga sesat pikir, cuman Tom Lembong. Tom Lembong kan memang orang itu, memang dari Harvard juga kan. Cuma maksudnya kayak memang kalau dari cara berpikirannya Demokrat yang pro terhadap demokrasi dan pro terhadap tenaga kerja, pro terhadap orang-orang itulah, kayak perempuan kan juga pas kemarin debat tuh yang dia paling on point lah soal itu Anies kalau soal Demokrat ya. Tapi kalau soal pro kapital gitu memang Prabowo. Sedangkan Ganjar ini Indonesia banget. Indonesia banget. Dan dia akan karena memang PDI Perjuangan itu adalah politik bebas aktif. Dan mereka akan mengutuk kan sudah dibuktikan Piala Dunia U20 sampai dia Ganjar drop itu kan loh. sampai di boykot ya. Iya, sampai di drop loh itunya dia, keterpilihannya dia. Padahal kalau misalnya Israel benar-benar ke sini, wah, itu gimana itu? Habis itu ada serangan Hamas terus perang. Itu bisa rame itu
pas Israel main. Konsistensi kita gimana kan? Iya, itu Selain keamanan, tapi konsistensi kita untuk membela Palestina itu ya, dipertanyakan benar. dunia. Jadi kayak Pak Ganjar ya sudah memberikan, ya maaf ya agak sedikit bias ya, tapi dia sudah memberikan sudah memberikan bukti, Satu sikap gitu ya. sikap kalau dia benar-benar menolak Israel, menolak cara Israel memperlakukan Palestina gitu, menolak suatu penjajahan. Kalau mau bilang kalau Pak Ganjar dengan Amerika sih ya kita termasuk sekutu yang dekat ya, Amerika dan Indonesia. PDI itu. dengan Amerika. Bukan PDI, Bukan maaf, PDI ya? Indonesia. Oh, Indonesia, sorry. Jangan. Wah, ini tuh bisa di itu ya, ini klarifikasi ya. Ya, nanti PDI tidak dekat dengan, meskipun PDI Perjuangan itu memang kenapa saya juga masuk ke situ, meskipun saya termasuk orang yang merasa reformasi partai itu sangat penting ya. Dan PDI Perjuangan juga butuh direformasi. Cuman itu termasuk yang paling baik secara pengkaderannya, itu dapat sertifikat di banyak negara gitu loh, kalau misalnya diakui kalau misalnya pengkaderannya itu baik. Gitu. Nah, Indonesia itu ya dekat dengan Amerika tetap gitu. Meskipun kalau misalnya kita review ya, kedekatannya dia mungkin memang Indonesia juga dekat sama Cina, dekat sama Rusia, tapi di antara tiga ini emang Indonesia lebih dekat dengan Amerika. Gitu loh. Kita bisa lihat semua itu kok, semua ya memang beda aja kita soal Palestina gitu. Tapi kalau soal yang lain-lain kita lebih dekat dengan Amerika. Jadi karena politik bebas aktif juga, kita ya tetap memperjuangkan ya kepentingannya kita yang paling penting lah gitu. Gitu. Ya kalau mau bilang, maaf bias lagi ya, kalau mau bilang siapa yang paling mungkin untuk membuat Freeport baru gitu, maksudnya menjual negara kita, ya siapa lagi kalau enggak Paslon 02. Itulah kesesatan-kesesatan yang berkembang ya. Dan kami ketika ngobrol tadi itu nggak menjamin kami itu nggak sesat, pikir ya. Ya. Silakan nilai sendiri. Ya, kalian nilai sendiri lah. Oke.